investasi dengan subtopiknya yaitu analisis sensitivitas atau analisis kepekaan. Elemen kompetensi yang diharapkan pada pertemuan ini adalah kemampuan melakukan analisis sensitivitas atau kepekaan terhadap kelayakan yang sudah kita susun. Analisis sensitivitas atau sensitivity analysis adalah suatu analisis untuk dapat melihat pengaruh-pengaruh yang akan terjadi akibat keadaan yang berubah-berubah. Analisis sensitivitas ini bertujuan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisis usaha atau analisis proyek jika ada sesuatu kesalahan atau perubahan dalam dasar-dasar perhitungan biaya atau benefit. Jadi misalkan terjadi perubahan-perubahan biaya. Pembentuk biaya itu biasanya kan harga input, ya, harga biaya-biaya yang kita keluarkan. Kalau benefit biasanya perubahan penurunan produksi, kemudian perubahan harga output, itu akan menyebabkan cash flow arus barang dari analisis kelayakan yang kita susun itu biasanya jadi berubah. Untuk itu kita harus melakukan analisis kembali. Bila terjadi perubahan-perubahan itu apakah masih layak atau tidak. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam dasar perhitungan biaya produksi atau benefit ini memperlihatkan kemungkinan antara lain. Yang pertama, kenaikan dalam biaya konstruksi, misalnya karena perhitungannya terlalu rendah, yang kemudian ternyata pada saat pelaksanaannya biayanya meningkat disebabkan oleh kenaikan harga peralatan-peralatan atau kenaikan harga bahan bangunan, kenaikan biaya konstruksi atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, perubahan dalam harga hasil produksi, misalnya karena turunnya harga di pasaran pada umumnya, terjadinya penundaan pelaksanaan pekerjaan atau terjadinya delay dalam implementasinya. Jadi misalkan terjadi sesuatu hal sehingga tidak dilaksanakan pekerjaan tersebut sehingga harus berhenti sementara gitu ya. Nah, itu tentunya kita masih tetap mengeluarkan biaya tenaga kerja, misalkan seperti itu, padahal itu tidak dilaksanakan. Dalam usaha pertanian mungkin pula terjadi kesalahan perhitungan hasil produksi per hektarnya. Nah, itu juga harus kita lakukan analisis sensitivitas. Teknik analisis sensitivitas yang pertama itu lakukan identifikasi faktor-faktor perubahan, misalkan faktor-faktor perubahan itu biasanya penurunan produksi, ya, risiko-risiko yang dihadapi dalam usaha pertanian, contohnya misalkan risiko produksi atau penurunan produksi. Kemudian risiko harga itu di pertanian sering fluktuasi. Kalau harganya naik mungkin justru nilainya akan besar, tapi kalau harganya turun akan menurunkan nilai aliran kas uang kita yang sudah kita susun. Kemudian kenaikan biaya atau harga input, perubahan harga input, misalkan harga pupuk, harga pestisida yang mungkin atau dapat saja terjadi pada suatu usaha pertanian tersebut. Kemudian yang kedua, perubahan tersebut tentunya akan mempengaruhi seberapa besar pengaruh pada aliran kas perusahaan, apakah manfaat ataupun biaya. Jadi kalau misalkan harga input berarti berpengaruh terhadap biaya, kalau harga output berarti akan berpengaruh terhadap benefit. Beberapa contoh dari beberapa penelitian, ini contoh misalkan analisis sensitivitas kelayakan bisnis budidaya lidah buaya. Asumsi yang digunakan salah satunya adalah terjadinya penurunan risiko produksi lidah buaya terjadi sebesar 30%. Apa penyebabnya? Itu harus disampaikan. Perubahan iklim, cuaca, atau keserangan hama penyakit, atau faktor-faktor yang lain itu disampaikan. Penyebab penurunan produksinya apa? Kemudian yang kedua, terjadinya kenaikan harga input. Misalkan pupuk kimia naik sebesar 40%. Kenaikannya disebabkan oleh apa? Misalkan kenaikan tarif impor bahan baku terhadap pupuk kimia. Karena impor berarti bahan bakunya naik sehingga harga pupuk kimianya juga naik. Ada lagi asumsi-asumsi yang digunakan analisis kelayakan, misalkan analisis sensitivitas usaha budidaya brokoli. Skenario yang dipakai misalkan terjadinya kenaikan harga input, berarti input itu misalkan pupuk, pestisida. Kalau pupuk biaya input secara umum.
tinggal asumsinya apa yang digunakan. Nah, biasanya risiko-risiko yang digunakan dasarnya adalah melihat pengamatan yang di lapang seperti apa. Kemudian skenario yang kedua yang dibuat yaitu terjadinya penurunan harga brokoli. Berarti harga outputnya 10%. Kemudian skenario ketiga terjadinya penurunan jumlah produksi. Ini outputnya turun 20%. Kalau tadi harga output, kalau skenario ketiga itu penurunan output. Nah, atau tiga-tiganya bisa satu-satu itu dianalisis atau secara bersamaan bisa, tergantung dari analisis yang kita inginkan seperti apa. Apakah kita ingin melihat pengaruh inputnya saja, harga outputnya, atau penurunan jumlah produksinya. Contoh analisis sensitivitas dalam suatu usaha penggilingan padi yang berdasarkan perhitungan telah dilakukan sebelum proyek atau usaha dilaksanakan menunjukkan hasil evaluasi sebagai berikut. Ini datanya. Nanti teman-teman mahasiswa bisa membuat di Excel-nya. Nah, sebelum terjadinya kenaikan biaya operasional itu NPV-nya 4.965, tandanya positif, BC rasio 1,33 lebih besar dari 1. Kemudian IRR 33,8%, artinya usaha dari ketiga kriteria tersebut itu masih layak semua untuk dilaksanakan. Setelah terjadi kenaikan biaya operasional sebesar 30%, bagaimana dampaknya? Nah, kita cash flow-nya kita hitung kembali. Biaya operasional itu biasanya dimulai pada titik, kalau contoh soal ini berarti kita lihat dari tahun 1 ya, tinggal biaya operasionalnya dimulai pada tahun berapa, misalkan tahun 1, ini berarti naik 30% gitu ya. Nah, setelah dinaikkan itu dihitung kembali, maka diperoleh nilainya seperti ini. Misalkan diperoleh nilainya NPV-nya 1973, tandanya positif. Kemudian BCR-nya sama dengan 1,14, BCR-nya lebih besar dari 1. Kemudian IRR-nya 26,2%. Sehingga dari tiga kriteria NPV, BCR, dan IRR tadi itu dapat disimpulkan bahwa usaha walaupun terjadi kenaikan biaya operasional sebenarnya 30%, usaha tersebut masih visible atau masih layak, sehingga usaha masih tetap bisa dilanjutkan. Demikian paparan untuk materi analisis sensitivitas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.